Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas video lama, sebuah pernyataan dari Gus Baha, yang mana Gus Baha menyatakan bahwa Rizik Syihab adalah dzurriyyah Rasulullah. Tentu apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab adalah sebuah kebenaran. Itu menurut Gus Baha 4 tahun yang lalu. Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun berada yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan akan saya tampilkan satu cuplikan video ceramah Gus Baha 4 tahun yang lalu yang durasinya sekitar 1 menitan lebih. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya yang Allah kayak apa, ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah, ya sama FPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya dzurriyyah Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya, menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu dzurriyyah Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga dzurriyyah Rasul, dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Quraisy, Sinten Pak Habib Rizik tak badhe ngomong mazhab Rukin kan tidak mungkin. Ono asape langit sampai bumi. Enggak, kita kan, makanya saya itu ingin ya, yang ngaji saya, kalau Anda itu ittiba sama habaib, ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca buku-bukunya Pak Syihab. Saya bahkan baca karangannya Mbah Soleh Darat, karangannya Kalijogo, meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang munafik. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Mbak Quraisyab apa tidak? Habib, beliau juga profesor doktor, orang ahli tafsir. Dalam video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Gus Baha menyatakan bahwa Pak Rizik Syihab merupakan dzurriyyah Rasul. Tentu apa yang dilakukan oleh Pak Rizik Syihab itu pasti benar. Pernyataan ini mestinya diucapkan oleh Gus Baha sebelum munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lantas sikap Gus Baha yang sekarang itu bagaimana? Apakah masih meyakini bahwa para Habib-Habib Ba'alawi merupakan dzurriyyah Rasul, atau sudah mulai meneliti dan sudah mulai membaca kitab Minhajun Nasabin yang dikirimi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Saya sebagai salah satu orang yang sering mendengar ceramah-ceramah beliau, tentu sangat berharap sekali ketika Gus Baha ini ikut bersuara dalam urusan nasab Ba'alawi. Karena walau bagaimanapun Gus Baha ini punya jutaan muhibin di Indonesia. Tentu sikap Gus Baha ini sangat ditunggu oleh para muhibinnya. Jangan hanya diam. Oke lah, ketika 4 tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelum munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Baha ini meyakini dan husnudzon bahwa Habib Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah. Tetapi setelah dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga oleh para teman-teman yang kebetulan punya anggapan yang sama bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasul,
apakah Gus Bahak masih husnudon dengan ketersambungan nasab Ba'alawi ke Rasulullah, atau sudah mulai goyah keyakinannya serta kehusnudonannya? Sikap Gus Bahak ini saya sendiri menunggu keputusannya. Tentu bukan hanya saya, mungkin jutaan muslim di Indonesia ini menunggu keputusan Gus Bahak terkait nasab Ba'alawi. Jangan hanya diam, karena panjenengan adalah ulama karismatik yang fatwanya ini tentu ditunggu oleh jutaan muslim di Indonesia. Karena apa? Karena untuk sekelas saya saja bisa sedikit-sedikit bisa meneliti dari kitab-kitab rekomendasi oleh para teman-teman. Kemudian saya baca, dan ternyata di situ saya menemukan satu kesimpulan bahwa nasab Ba'alawi ini tidak tersambung ke Rasulullah. Nasabnya penuh kepalsuan, dan nasabnya itu nasab cangkokan. Jika Gus Bahak punya keputusan, ya keputusannya Gus Bahak ini tidak harus positif. Apapun keputusan Gus Bahak ini ditunggu oleh publik. Mau Gus Bahak masih husnudon bahwa Ba'alawi sebagai duriah Rasulullah, nggak masalah. Tetapi ketika Gus Bahak mengambil satu sikap, katakanlah Gus Bahak masih husnudon seperti halnya PBNU, bahwa Ba'alawi merupakan duriah asli Rasulullah, tentu Gus Bahak punya argumen. Nah, argumen ini bisa disampaikan kepada publik, sehingga publik nanti ikut mengkaji apa yang menjadi keyakinan Gus Bahak. Jangan hanya diam. Seorang ulama sekelas panjenengan ini sekali lagi sangat ditunggu fatwanya, sangat ditunggu hasil penelitiannya. Ya, walaupun panjenengan ini bukan ulama yang fannya itu di bidang ilmu nasab, tetapi ketika Anda mampu mengkaji kitab-kitab yang berbahasa Arab, tentu mengkaji kitab-kitab nasab yang juga berbahasa Arab, ya panjenengan sangat mampu untuk mengkaji kitab-kitab nasab. Ya, karena itu, apakah pernyataan panjenengan 4 tahun yang lalu yang mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab merupakan duriah asli Rasulullah, ini pernyataan itu masih tetap sama hingga sekarang? Atau justru sekarang sudah berubah, bahwa setelah membaca kitab Minhajun Nasabin yang dikirimi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian panjenengan sudah menemukan jawaban yang pasti bahwa nasab Ba'alawi ini nasab yang tidak tersambung? Ulama yang sudah banyak muhibinya ini jangan takut bersuara, jangan takut kalau nanti bersuara kemudian menemukan jawaban bahwa Ba'alawi bukan duriah Rasulullah, kemudian nanti para kabib-kabib yang sudah cenderung menjadi sahabat karib panjenengan itu menjauhi panjenengan. Ini untuk sekelas ulama ini nggak perlu ditakutkan hal semacam itu, karena sebuah perjuangan ini tentu ada pro dan ada yang kontra. Sekali lagi, saya menunggu suara panjenengan Gus Bahak untuk bersuara terkait nasab Ba'alawi. Apapun keputusan panjenengan, apapun penemuan panjenengan, apakah Ba'alawi tersambung ke Rasulullah atau tidak, ini sangat dinanti-nanti oleh publik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa saya mengomentari ucapan Gus Bahak 4 tahun yang lalu yang menyatakan bahwa Habib Rizik merupakan keturunan Rasulullah, karena pernyataan itu disampaikan sebelum munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan apakah setelah munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kemudian Gus Bahak dikirimi kitab Minhajun Nasabin oleh Kiai Haji Imam, ini apakah masih tetap berhusnudon seperti halnya 4 tahun yang lalu? Semoga video ini bisa didengar oleh Gus Bahak, atau paling tidak bisa didengar
oleh orang-orang yang dekat dengan Gus Baha, sehingga Gus Baha bisa bersuara dan disampaikan ke publik. Saya akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.